Hai semua, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua masih diberikan rezeki berupa kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali ke rutinitas kita secepatnya. Saya Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Samsudin Nur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada video pendek ini, saya akan menunjukkan bagaimana kami membuat peringatan meteorologi jangka pendek atau biasa disebut sebagai MEWS. Dan untuk simulasi kali ini, saya akan membuat warning berdasarkan warning tanggal 14 Maret 2020 pada pukul 8 WITA atau 0 UTC, karena saya yang bertugas sebagai forecaster on duty pada saat itu. Untuk pembuatan MEWS, kita berpatokan dari Perka BMKG nomor 9 tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini pelaporan dan diseminasi informasi cuaca ekstrim. Di sini dibahas mengenai definisi prediksi cuaca ekstrim, yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi potensi gejala cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam jangka waktu paling lama 30 menit sebelum kejadian. Dan yang dimaksud cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta. Cuaca ekstrim dapat berupa angin puting beliung, angin kencang, hujan lebat yang disertai angin dan petir, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, dan suhu udara ekstrim. Pemantauan peringatan dini cuaca ekstrim dilakukan berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui radar cuaca, satelit cuaca, dan atau alat pengamatan lainnya. Peringatan dini cuaca ekstrim disampaikan melalui layanan pesan singkat atau SMS, telepon, fax email, website, dan sarana komunikasi lainnya. Regulasi lain yang mengatur pembuatan peringatan dini yaitu SOP BMKG nomor 9 tahun 2017 tentang penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrim 1 sampai dengan 3 jam ke depan. Sama seperti Perka tahun 2010, dalam SOP BMKG tahun 2017 diatur pula pertimbangan dalam pembuatan MEWS dan penunjukan stasiun-stasiun yang bertugas sebagai penanggung jawab peringatan dini provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Adapun alur pembuatan peringatan dini yang dilakukan, pertama kali adalah mengidentifikasi potensi kejadian cuaca ekstrim dan membuat konsep peringatan dini 1 sampai dengan 3 jam ke depan, kemudian memeriksa, meneliti, dan mengoreksi konsep tersebut, dan terakhir mendiseminasikan dan mengarsipkan naskah peringatan dini cuaca ekstrim. Berdasarkan data satelit cuaca Himawari kanal IR Inchanged tanggal 13 pukul 23.30 hingga 00 UTC, terdapat pembentukan awan konvektif di timur tenggara Kalsel yang mengarah ke barat laut menuju Kalimantan Selatan. Dari radar cuaca juga menunjukkan terdapat peningkatan nilai reflektasi yang menandakan terdapat pertumbuhan awan konvektif di daerah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sekitaran Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sebagian Kabupaten Banjar dalam 30 menit ke depan, yang kemudian hal ini dapat terjadi selama 1 hingga 3 jam ke depan. Untuk pelaporan dan diseminasi MEWS, Stasiun Meteorologi Samsudin Nur menggunakan media web resmi milik Stasiun Meteorologi dengan link stamet.samsudinur.bmkg.go.id. Pertama-tama, saya input tanggal dan jam dibuatnya MEWS, yaitu tanggal 14 Maret 2020 jam 00 UTC atau 8 WITA. Tapi karena peringatan dini dilaporkan dalam local time, jadi kita akan gunakan WITA. Untuk status peringatan dini, ada 2 opsi yang ditawarkan, yaitu New Warning dan Update. New Warning digunakan jika sebelumnya tidak ada warning untuk tanggal hari ini, dan update jika sudah ada warning yang dibuat untuk tanggal hari ini. Kali ini saya akan menggunakan update karena sebelumnya sudah ada yang membuat warning. Kemudian jam valid peringatan dini yaitu jam dimulainya warning dan jam berakhirnya warning. Yang perlu menjadi perhatian adalah validitas jam warning tidak boleh melebihi batas 3 jam sesuai SOP BMKG. Setelah itu saya menentukan jenis warning, apakah hujan sedang, hujan lebat, angin kencang, petir kilat, dan atau kombinasi dari opsi-opsi tersebut. Stasiun Meteorologi Samsudin Nur bertanggung jawab untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 13 kabupaten dan 107 kecamatan berdasarkan file SHP administrasi kecamatan terakhir.
Kali ini wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim yaitu Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sebagian Kabupaten Banjar yang berupa Kecamatan Kusan Hilir, Satui, Kintab, Jorong, Panyipatan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Sembilan, Batu Licin, Kusan Hulu, Pulau Sembuku, Pulau Laut Timur, dan Pulau Laut Utara. Setelah wilayah warning, kita juga tambahkan potensi wilayah yang terkena dampak penyebaran cuaca ekstrim berdasarkan pergerakan angin dan pembentukan awannya. Secara otomatis, dari inputan yang kita masukkan sebelumnya, terbentuklah teks dengan format sesuai dengan ketentuan pelaporan dan diseminasi MEWS berdasarkan Surat Edaran Deputi Meteorologi tahun 2017. Setelah diperiksa dan diteliti kembali, kita simpan dan kita sebarkan antara lain ke instansi-instansi terkait, masyarakat dan media massa, stasiun dalam wilayah tanggung jawabnya, serta subit peringatan dini cuaca. Media diseminasi peringatan dini dapat melalui web, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, SMS, dan lain-lain sebagainya. Satu kegiatan lanjutan dari perakiraan peringatan dini yaitu kegiatan updating peringatan dini dan kegiatan verifikasi. Adapun kendala dalam pembuatan peringatan dini sehingga menjadi kurang akurat, yaitu lebih kepada perubahan arah angin dengan kecepatan tinggi secara mendadak dan data dukung yang tidak up-to-date, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Selain itu, dalam melakukan verifikasi MEWS pun masih terkendala dari data verifikasi, dalam hal ini GSMAP per jam per kabupaten yang tidak up-to-date ataupun tidak akurat. Sehingga menurut saya perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut dalam kegiatan verifikasi MEWS agar didapatkan hasil yang memuaskan. Semoga video pendek ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. BMKG Jaya!